Enggak pernah lupa tak Bapak Ibu ini. Oh luar biasa ini. Sekali-sekali lah Pak lupa anak Bapak. Nah, sementara untuk sholat sunnah membaca surat Al-Fatihah itu hukumnya wajib setiap rakaat, karena setiap 2 rakaat sholat sunnah merupakan sholat yang berdiri sendiri meskipun lebih dari 2 rakaat. Maka sholat witir pun sama seperti sholat sunnah, membaca Al-Fatihahnya diwajibkan pada setiap rakaat. Jadi sholat wajib maupun sholat sunnah pun tetap Al-Fatihah itu dibaca. Pada malam hari ini mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat pada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita awali dengan doa. Semoga kajian kita ini mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Ini sudah saya coba tapi masih belum bisa. Nanti bisa dari HP di share ya untuk materinya. Mungkin nanti dari pihak takmir bisa menyesuaikan. Yang jelas mungkin ada gangguan di laptop saya sehingga tidak bisa tampil di layar. Baik. Nah, Bapak Ibu masih dalam dicoba, mudah-mudahan nanti ke depannya jika ada kabel lagi, mungkin ada kabel yang lain bisa alternatif. Siapa tahu bisa connect dengan kabel yang lain. Nah, kaitannya dengan fikih 4 madhab yang kita coba untuk menelusurinya, bahwa kajian-kajian tentang fikih ini digunakan atau dimaksudkan supaya kita lebih faham dengan kajian-kajian ini. Karena apa? Karena memang kaitannya dengan 4 madhab ini akan menambah wawasan kita semuanya. Nah, tentu karena memang kita membutuhkan pemahaman yang lebih, jadi kita harus pelan-pelan bagaimana bisa memahami kajian ini. Ya, kita lanjutkan di bab tentang bacaan Al-Fatihah, bahwa ada di dalam kitab ini orang membaca Al-Fatihah dengan jahar dalam kalimat basmalahnya. Ada juga yang membaca basmalah itu sirri. Dan ini penting kita pahami dalam kaitannya dengan dari awal kita, setelah kita berniat, setelah itu bertakbir, dan lalu berdiri dan membaca Al-Fatihah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika imam itu membaca jahar, memang kita kemudian bertanya apa yang dilakukan oleh makmum gitu ya. Ya, sementara setelah takbir itu ada yang misalnya menunggu beberapa saat gitu ya.
Ada yang kemudian membaca basmalah langsung, kemudian baru hamdalah dan lanjutan Al-Fatihahnya. Tapi ada juga yang mungkin habis bertakbir tiba-tiba lalu membaca hamdalah gitu kan ya. Nah, kita biar tahu nih apa sih sebenarnya perbedaan-perbedaan itu yang kemudian pada saat kita mengikuti menjadi berbeda. Nah, ada beberapa kaitannya dengan perbedaan ini. Apakah membaca surat Al-Fatihah termasuk dalam fardu sholat? Nah, nih. Jadi pertanyaan itu menjadi penting. Kalau fardu sholat berarti kalau Anda baca Al-Fatihah maka sholatnya tidak memenuhi kewajiban, gitu ya. Apakah surat Al-Fatihah itu harus dibaca setiap rakaat dan itu fardu atau sholat fardu ataukah sholat sunnah? Apakah semuanya? Gitu ya. Begitu pula, apakah membaca surat Al-Fatihah itu hanya untuk berjamaah saja, ataukah juga dengan pada saat kita sholat sendirian, baik ketika kita jadi makmum atau menjadi imam? Atau juga bagaimana hukumnya orang yang tidak mampu untuk membaca surat Al-Fatihah? Misalnya dia seorang mu'alaf atau orang yang buta huruf hijaiyah misalnya ya, maka dia tidak tahu bagaimana cara membacanya kalau dia tidak menghafalnya. Jadi membaca Al-Fatihah dengan menghafal Al-Fatihah itu beda. Kalau orang sudah bisa membaca Al-Fatihah maka dia kemudian menghafalnya. Tapi kalau orang menghafal Al-Fatihah belum tentu dia bisa membaca. Seperti anak-anak di TK atau orang-orang yang lansia, itu biasanya rata-rata hanya menghafal. Dia tidak tahu huruf Arabnya. Atau kuda kadung hafalannya Al-Fatihahnya itu kurang fasih. Jadinya ketika dia menirukan pun tidak fasih. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, tidak Irrahmanirrahim misalnya. Tidak pakai ha tapi pakai kaf. Rahman dan Rahim. Ya kan? Nah, untuk jawaban ini maka ada pendapat-pendapat yang kaitannya dengan ini. Mari kita ikuti dulu. Bahwa menurut madhab ini mereka lebih menekankan yang mana kira-kira gitu ya. Menurut madhab Hanafi, difardukan hanyalah membaca Al-Qur'annya, tidak secara spesifik harus membaca surat Al-Fatihah. Berdasarkan surat Al-Muzammil ayat 20. Iqra'u ma tayassara minal Qur'an. Menurut beliau maksud ayat ini adalah bacaan Al-Qur'an ketika melaksanakan sholat, karena itulah yang dibebankan kepada mukallaf. Mukallaf itu siapapun yang sudah memenuhi syarat, sudah akil balik, sudah dia bermimpi bagi laki-laki, sudah mengeluarkan darah haid bagi perempuan, kemudian sudah waktunya sholat, sudah dia memenuhi syarat dan rukunnya wudu misalnya ya, maka itu sudah dibebankan semua, berakal sehat. Nah, di situ dia mukallaf, maka itulah lalu dibaca. Menurut hadis Bukhari dan Muslim bahwa beliau bersabda, apabila kamu hendak melaksanakan sholat maka berwudulah dengan sempurna. Jadi wudu tadi juga termasuk dibebankan pada
anak-anak yang sudah balik. Jadi walaupun sudah balik, kita harus ajarkan cara berwudu yang benar supaya nanti sholatnya sah. Dan menghadaplah ke arah kiblat. Ini perintah Nabi. Baru bacalah Al-Quran yang mudah bagimu. Dan beliau bersabda, tidak sah sholat kecuali ada bacaan Al-Qurannya. Jadi karena Al-Fatihah itu termasuk bacaan Al-Quran, maka sudah termasuk di situ. Ketika sudah membaca Al-Quran, maka itu dianggap sholatnya sudah sah. Mungkin membacanya hanya ikut-ikutan saja, ya nggak apa-apa, karena memang mampunya mungkin seperti itu. Karena ada dalil dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak akan membebani umatnya kecuali menurut kemampuannya. La yukallifullah, yukallifu itu artinya membebani. Orang yang diberikan beban itu namanya mukallaf. Nah ya, kallafa yukallifu, hukumnya namanya taklif, gitu ya. Nah, ada papan tulis putih enggak? Kalau ada mungkin bisa diusahakan sama spidol. Ya kecil-kecil aja lah, enggak usah besar-besar. Nanti kalau ada coba ya. Membaca Al-Quran itu karena hukumnya fardu atau wajib pada 2 rakaat sholat, maka kedua rakaat sholat itu adalah diwajibkan juga. Kalau misalnya 4 rakaat, maka 4 rakaat lah, sesuai dengan rakaatnya. Jadi kalau kita sholat duhur, asar dan isya itu 4, maka diwajibkan 4-4-nya di dalam rakaat itu. Kalau sholat maghribnya itu 3 rakaat, maka 3 rakaat. Di dalam sholat subuh 2 rakaat, maka wajibnya adalah 2 rakaat atau 2 kali itu. Nah itu ya, itu baru dari pendapat Imam Hanafi. Bagaimana ketika dia lupa membaca Al-Fatihah, maka dia disunnahkan untuk sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan karena dia meninggalkan fardu atau wajibnya sholat atau rukunnya sholat. Menurut Imam Hanafi, maka dia kalau lupa, maka dia diwajibkan untuk sujud sahwi. Bapak Ibu sudah bisa ya sujud sahwi ya? Ya dipraktekkanlah. Jadi harus lupa dulu baru sujud sahwi. Enggak pernah lupa tak Bapak Ibu ini? Oh luar biasa ini. Sekali-sekali lah Pak lupa anak Bapak. Nah, sementara untuk sholat sunnah, membaca surat Al-Fatihah itu hukumnya wajib setiap rakaat, karena setiap 2 rakaat sholat sunnah merupakan sholat yang berdiri sendiri, meskipun lebih dari 2 rakaat. Maka sholat witir pun sama seperti sholat sunnah, membaca Al-Fatihahnya diwajibkan pada setiap rakaat. Jadi sholat wajib maupun sholat sunnah pun tetap Al-Fatihah itu dibaca. Nah, ada dalil yang lain yang disebutkan oleh Nabi dalam riwayat Bukhari dan Muslim, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang jika ia tidak membaca surat Al-Fatihah. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah surat Al-Fatihah juga difardukan pada makmum,
maka jawabannya akan disampaikan di bawah ini. Ya, ingat ya. Kalau dia posisi berjamaah, tadi kan ada yang sholat sendirian, ada sholat berjamaah. Kalau sholat sendirian, maka sholatnya itu membaca Al-Fatihahnya tetap di setiap rokaat. Tidak ada hubungannya dengan dia itu berjamaah. Tapi ketika dia berjamaah, ini ada beberapa pendapat. Pertama, menurut mazhab Asy-Syafi'i, makmum juga diwajibkan. Jadi imamnya membaca, makmumnya juga membaca. Kecuali ia datang sebagai masbuk saat imam sudah selesai membaca Al-Fatihah secara keseluruhan atau sudah membaca sebagian. Jika demikian, maka imam sudah menanggung beban bacaan Al-Fatihahnya selama imam tersebut memang layak untuk menanggungnya. Jadi gini maksudnya, saya tadi misalnya datang setelah surat Al-Fatihahnya dibaca, setelah amin maksudnya, waladhdallin, atau di tengah-tengah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita baru menjadi makmum. Maka menurut Imam Mazhab Syafi'i, imamnya itu sudah menanggung kekurangan bacaan dari bapak ibu gitu loh. Jadi nggak usah lagi membaca Al-Fatihah sendiri karena sudah ditanggung. Berarti bapak ibu sudah bebas, sudah bebannya terangkat, ya. Jadi nggak usah kejar-kejaran lagi surat Al-Fatihahnya, terus baca sendiri. Nah, ya. Menurut mazhab Hanafi, makmum membaca surat Al-Fatihah hukumnya makruh tahrim. Apa itu makruh? Makruh tahrim. Makruh itu dibenci. Kalau tahrim itu diharamkan. Berarti kebencian yang mendekati keharaman. Tapi enggak sampai diharamkan mutlak gitu ya. Paham maksudnya? Jadi ahkamul khamsah itu kan ada 5. Ada haram, ada makruh, ada mubah, ya, ada sunnah, ada wajib. Nah, di tengah-tengah makruh dengan tahrim atau haram itu namanya ada makruh tahrim. Makruh tapi mendekati haram gitu loh ya. Sebagaimana di antara sunnah sama wajib itu ada namanya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu artinya sunnah yang mendekati wajib. Kalau ini makruh yang mendekati wajib. Sudah pernah dapat istilah itu? Seperti sunnahnya qobliyah sama ba'diyah. Itu kalau yang sunnah biasa, maka seperti sunnah-sunnah sholat yang lain. Tapi kalau sudah sunnah muakkad, rawatib, itu berarti sunnah yang mengiringi sholat wajib yang mendekati wajib sunnahnya itu. Artinya Nabi tidak pernah meninggalkannya. Seperti qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, itu namanya sunnah muakkad. Paham sudah? Nah, sekarang ini kalau membaca Al-Fatihah di belakangnya imam, itu menurut mazhab Hanafi itu namanya makruh tahrim. Makruh yang diharamkan, makruh yang mendekati keharaman. Ya, saya lanjutkan dulu. Dalam sholat yang dibaca jahar itu berarti yang subuh, maghrib, isya. Yang dibaca sirri, zuhur dan asar. Ya.
Barang siapa yang melakukan sholat di belakang imam, maka bacaan imam sudah mewakili bacaannya. Jadi bacaan imam itu baik sirri maupun jahar itu sudah mewakili bacaan makmum. Jadi makmumnya diam saja, dengarkan bacaan imam. Hadis tersebut diriwayatkan oleh sejumlah jalur. Selain itu ada sekitar 80 sahabat senior yang larangan bagi makmum untuk membaca Al-Quran. Itu ya. Begitu pula yang madhab Maliki sekarang. Membaca Al-Quran itu bagi makmum hukumnya dianjurkan dalam sholat yang tidak dilantangkan, dan yang dimakruhkan dalam sholat yang dilantangkan, kecuali jika maksud membacanya adalah untuk menetralisir perbedaan pendapat, maka hukum membacanya dianjurkan. Dianjurkan itu maksudnya begini, bukan disunnahkan, tapi bukan diwajibkan, tapi cuman dianjurkan. Jadi antara boleh dengan disunnahkan itu namanya dianjurkan, ya, disarankan. Bisa bedakan ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau sholatnya sirri, ya, itu dibaca. Kalau sholatnya jahar, tidak dianjurkan dibaca. Gitu ya. Nanti silakan tanya ya. Menurut mazhab Hambali, membaca Al-Quran bagi makmum hukumnya disarankan dalam sholat yang tidak dilantangkan tadi, tidak dijarkan, dan juga dalam sholat yang dilantangkan, namun hanya pada saat imam terdiam atau tidak membaca Al-Quran, tidak sedang membaca Al-Quran. Sedangkan hukum baca Al-Quran bagi makmum dalam sholat yang dilantangkan saat imam sedang baca Al-Quran adalah makruh. Nah ini hampir sama dengan madhab Maliki tadi ya. Untuk persoalan yang keempat, yaitu mengenai orang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah dalam sholat, maka ulama madhab Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa jika seseorang mampu untuk membaca ayat-ayat yang lain yang jumlahnya setara dengan jumlah ayat dan kata pada surat Al-Fatihah, maka itu wajib untuk membaca ayat-ayat tersebut untuk mengganti surat Al-Fatihah, seperti madhab Hambali yang ada di atas tadi. Sedangkan jika orang yang itu hanya hafal 1 atau 2 ayat Al-Quran saja, maka ia wajib untuk mengulang-ulang ayat yang dihafalnya itu sepanjang jumlah ayat ada pada surat Al-Fatihah. Namun apabila ada seorang yang tidak hafal 1 pun ayat Al-Quran sama sekali, ia hanya diwajibkan untuk berzikir. Contohnya dengan menyebut asma Allah sejumlah kata yang ada pada surat Al-Fatihah. Jadi kalau misalnya hanya Bismillahirrahmanirrahim, katakanlah dia masih mu'alaf gitu ya, hanya bisanya cuma basmalah saja, ya sudah, itu sudah gugur kewajibannya. Atau orang yang betul-betul tidak bisa, orang yang betul-betul awam ya, atau diam saja, yang penting mendengarkan bacaan imamnya ya. Nah ini termasuk orang yang belum bisa membaca huruf-huruf hijaiyah yang saya sampaikan tadi dulu ya. Nah baik. Nah Bapak Ibu, silakan bertanya dari 4 pendapat tadi yang mungkin Bapak Ibu masih ragu-ragu atau belum mantap ketika membaca Al-Fatihah pada sholat yang dilakukan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Bapak dari mana? Oh, dari mana? Ya, silakan Pak. Ya. Yang saya katakan Bapak mengatakan Al-Fatihah. Itu yang saya tanyakan, yang benar Al-Fatihah.
Al-Fatihah atau Al-Fatihah gitu ya. Al-Fatihah atau Al-Fatihah. Terima kasih. Yang beda haknya atau T-nya. Al-Fatihah. E-nya Pak, yang saya dengar E-nya Al-Fatihah. Fatihah. Oh ya Al-Fatihah. Ya. Jelaskan, terima kasih. Nggih, baik. Jadi saya tadi menjelaskan kalau ada orang yang mungkin belum fasih membaca Al-Qur'annya atau menyebut suratnya. Kalau fa ya dibaca fa, ta ya dibaca ta, ha ya dibaca ha. Al-Fatihah. Ya, membacanya begitu. Kalau Al-Fatihah mungkin itu karena dia orang Jawa yang masih totok ya. Istilahnya orang Jawa totok itu dia sulit untuk membaca Al-Fatihah secara makharijul huruf yang benar. Tapi itu namanya ma'fu anhu. Sebagaimana Nabi juga bertemu dengan orang-orang Badui, membacanya yang gak bisa seperti orang-orang Quraisy. Kita saja yang orang Jawa ini kalau belajar betul-betul bahasa Arab memang berat. Apalagi kalau kita dites sama imam yang ada di Masjid Nabawi, rasanya nggak lulus deh. Ya, kalau kita mau benar-benar tes semua ini ya, mungkin masih Iqra 1 aja dari dulu. Iqra 1 itu aja kalau ujian nggak lulus-lulus. Maka kalau kita punya kekurangan atau kelemahan di situ, kita berusaha untuk bisa membacanya, tetapi tetap jangan putus asa. Itu yang penting. Karena hakikatnya yang menerima itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Saya tidak berhak mengatakan Bapak Ibu tidak sah Al-Fatihahnya ya. Karena saya hanya bisa menyampaikan ini seperti ini loh bacaannya. Hakikat yang menerima dan tidak itu hanyalah Allah. Saya tidak berhak. Saya hanya menyampaikan. Maka kita berusaha sedekat mungkin. Kalau Nabi, memang Nabi itu beda sama kita bacanya. Nabi itu memang qori, hafid, dan maksum. Bacaannya memang kiroahnya luar biasa kalau Nabi. Selalu dicek sama malaikat Jibril kalau salah. Tidak pernah, karena diingatkan maksum terlindungi. Nah kita ini siapa yang bisa mengingatkan kita terus bacaannya? Kalau tadi ada imam di depan, kalau ada yang ingatkan bacaannya kurang, ya ingatkan. Karena setiap orang juga punya pemahaman sendiri-sendiri. Jadi menyebut Al-Fatihah, saya kemudian mencontohkan orang Jawa Al-Fatihah, ya karena memang itu bacaannya menurut dia. Lahjahnya begitu. Sama juga dengan kalau orang Madura, mohon maaf ya, kalau dia membaca ha itu tidak bisa. Fa'al hemahe fujurohe wataqwahe gitu kan. Apakah itu kemudian bacaannya itu lalu tidak sah? Itu namanya dialek. Pernah di dalam bacaan Al-Quran di zaman Nabi waktu disempurnakan, itu sampai seluruh bacaan-bacaan suku-suku yang ada di Arab yang kira-kira sekitar 300 suku itu dijadikanlah satu oleh Nabi. Dan Nabi cari bacaan yang lebih dekat dengan bacaan suku Quraisy. Akhirnya diterimalah yang namanya 7, namanya qiraah sab'ah. Bacaannya 7. Itu yang mendekati qiraahnya suku Quraisy. Itu ya. Nah kalau kita mendekati, kira-kira mendekati yang mana ya? Ya mendekati yang dekat dengan ilmu tajwid saja. Dulu kalau saya ngaji, guru saya itu keras.
Sampai saya dijiwit kanan kiri saya beritahu, Zulfi, kalau kamu tidak bisa membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid, maka takjiwid. Jadi tajwid sama takjiwid itu memang dekat. Nanti abang kabeh iki tanganku iki. Begitu pulang saya ditanya sama ibu saya, kenapa tangannya kok merah semua? Dijiwit sama bu guru. Kenapa guru ngajimu kok sampai menjiwit? Karena bacaannya tidak sesuai dengan ilmu tajwid. Oh ya, sini ibu tambahi. Jadi sama ibu saya mau ditambahi, mau jiwit juga. Gitu ya Pak ya. Kalau Bapak selama ini belajarnya di mana Pak? Walaupun Bapak sudah tidak lanjut tetap harus belajar. Karena utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Bacaan-bacaan kita itu harus terus. Kalau ada murattal, kita harus biasakan menirukan murattal itu. Surat Al-Kahfi yang setiap hari Jumat kita tirukan itu supaya kita lebih mendekat dengan bacaan-bacaan yang sesungguhnya, walaupun perlu proses. Gitu ya Pak ya. Nah, tadi Al-Fatihah atau Al-Fatihah Pak? Iya, Ibu bijak ya. Ya betul. Babi bu, bak fathah bak kasrobi, bak domabu, babi bu. Berarti tidak ada. Iya, itulah. Tidak ada. Tidak punya Al-Fatihah. Tapi kalau dialeknya orang Jawa, Al-Fatihah. Tidak. Itu namanya dialek. Belajar. Betul, belajar. Ya. Gitu ya. Jadi itu namanya lidah tiap suku itu berbeda. Semua itu diberi toleransi. Orang Manado atau orang Medan sulit lagi, karena dia bacaannya tidak. Kalau orang Mesir, ghain itu atau qaf itu menjadi ga, menjadi g. Misalnya bilang hadza qamis, itu bahasa Arabnya. Tapi kalau orang Mesir bilang hadza gamis, maka itu yang diterdengar oleh telinga kita gamis. Yang Bapak pakai yang bajunya panjang itu namanya gamis. Itu aslinya komis. Ya. Itu nyebutnya begitu. Makanya kalau kita mau fasih-fasihan, ya tidak ada yang lebih fasih daripada orang Arab, memang asalnya begitu. Tapi orang Jawa bisa kok belajar, bisa fasih seperti mereka. Dengan cara itu tadi ya, ilmu tajwid dan belajar makharijul huruf. Buktinya ada imam dari Indonesia yang diterima menjadi imam Masjidil Haram sama Masjid Nabawi di sana oleh raja. Tidak hanya Imam Sudes dan Imam Suraim, tapi seleksinya luar biasa. Al-Fatihah itu belajarnya bisa 6 bulan. Al-Fatihah saja, belum surat yang lain. Ya, masih Al-Fatihah saja. Makanya anak-anak TPQ itu belajar Al-Fatihah aja dulu nggak apa-apa. Nanti kan bacaannya akan fasih juga. Kalau udah Al-Fatihahnya fasih, saya jamin juz ammanya pasti fasih. Kalau juz ammanya fasih, dia baca surat-surat yang lain, insya Allah akan terbawa lidahnya itu. Oke, ada lagi bacaan? Banyak, silakan yang lain. Makasih Pak ya. Apalagi kalau minum jahe lebih fasih lagi. Ya, silakan. Dari tentang bacaan Al-Fatihah, kira-kira
juga yang jadi patokan di usulan tadi Muhammadiyah. Oh iya, baik. Jadi kalau Muhammadiyah itu pakai tarjih. Tarjih itu artinya dia mengambil pendapat yang paling rojih. Rojih itu yang paling kuat. Nanti kalau ada dalil lagi yang didapatkan lebih kuat lagi, akan ditarjihkan lagi. Terus seperti itu. Nah, tidak mengurangi pendapat dari 4 mazhab ini. Kalau ditarjih bahwa nanti bisa dicek lagi ya di bacaan-bacaan itu. Kita bisa cek juga di sini bacaan tarjih. Bagaimana tarjih? Menurut tarjih, Al-Fatihah menurut tarjih. Nanti di fatwa-fatwanya atau di keputusannya kita akan mendapatkan. Nah, jadi kalau seperti yang tadi disebutkan bahwa membaca, di sini ada tulisannya tarjih, kewajiban membaca Al-Fatihah dan kaitannya dengan masbuk. Nah, di Suara Muhammadiyah juga ada tulisan bacaan Al-Fatihah bagi makmum. Di fatwa tarjih, hukum bacaan basmalah di awal Al-Fatihah, ya kan? Nanti dicek di tulisannya. Bolehkah memulai segala pekerjaan dengan membaca Al-Fatihah? Itu tanya jawabnya. Oke. Kapankah seorang makmum membaca Al-Fatihah ketika sholat? Kita lihat ya. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini, maka bacanya kita harus pelan-pelan, jangan cepet-cepet. Ya, saya bukakan ini bacaannya ya. Pertanyaannya itu seperti Bapak ini, mengenai bacaan Al-Fatihah bagi makmum dalam sholat berjamaah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, penanya mengutip lengkap hadis yang dimaksud, berikut terjemahannya. Dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang intinya tidak sah sholat seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dari hadis ini jelas bahwa membaca Al-Fatihah dalam sholat fardu itu wajib hukumnya. Namun dalam hadis lain, imam, barang siapa yang menjumpai rukuknya imam, berarti ia telah menjumpai sholat dengan sempurna. Nah, baru ini penjelasannya. Secara umum membaca Al-Fatihah pada sholat itu adalah wajib, karena merupakan salah satu rukun sholat, sehingga tidak sah sholat tanpa membacanya. Itu seperti madhab Syafi'i tadi ya. Jadi semuanya membaca, imamnya membaca, makmumnya membaca. Tapi kemudian ini ada kemudian didalilkan bahwa Rasulullah tidak sah tadi sama, hanya saja membaca Al-Fatihah di belakang imam. Nah, ini ketika berjamaah. Menurut tarjih terdapat 2 garis besar ijtihad fikih, yaitu ijtihad madhab Hanafi dan ijtihad jumhur ulama. Dalam Hanafi, makmum di belakang imam dalam sholat tidak membaca Al-Fatihah. Itu karena surat Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Itu berlaku di dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau ada orang baca Quran, didengarkan dan diam. Itu perintahnya ya. Menurut jumhur ulama, membaca Al-Fatihah baik dalam sholat sendirian maupun berjamaah di belakang imam adalah wajib hukumnya, berdasarkan hadis Ubadah di atas. Tarjih Muhammadiyah sesuai dan sejalan dengan pandangan jumhur ulama ini. Hadis Ubadah tidak bertentangan dengan ayat di atas. Ayat di atas dapat dianggap sebagai perintah umum, sedangkan hadis Ubadah memberi perkecualian, yaitu di dalam sholat makmum saat membaca Al-Fatihah. Hadis Ubadah memang merupakan hadis ahad, dan menurut kaidah usul fikih Hanafi, hadis ahad tidak dapat membatasi keumuman Al-Quran, karena hadis ahad adalah zonni, sedangkan Al-Quran adalah qat'i. Sedangkan kaidah usul fikih jumhur ulama menyatakan bahwa hadis ahad dapat membatasi keumuman Al-Quran, karena pernyataan umum itu sifatnya zonni, sebab masih memerlukan penjelasan. Oleh karena itu hadis ahad bisa saja membatasi keumuman Al-Quran. Jadi
hadis Ubadah tetap dipegang. Selain itu membaca Al-Fatihah di belakang imam itu dikuatkan pada hadis lain. Nah, bahwa Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian baca sesuatu di belakangku? Mereka menjawab, ya. Beliau berkata, jangan kalian lakukan itu kecuali Ummul Kitab. Jadi jelas bahwa membaca Al-Fatihah itu memang wajib hukumnya di dalam sholat. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau membaca Al-Fatihah dalam satu wajib di mana tidak sah sholat tanpa Al-Fatihah, bagaimana dengan masbuk? Dalam putusan tarjih, apabila kamu mendatangi suatu jamaah dan mendapatkan imam sudah mulai sholat, maka bertakbirlah kamu, lalu bekerjakanlah sebagaimana dikerjakan imam, dan jangan kamu hitung rakaatnya kecuali jika kamu sempat melakukan rukuk bersama-sama dengan imam. Jadi menurut tarjih, untuk yang masbuk, yang hanya mendapatkan rukuk saja bersama imam dan tidak sempat membaca Al-Fatihah, tetap mendapatkan 1 rakaat, ya, walaupun rukuk dan tidak ikut dengan imam. Nah, itulah mudah-mudahan bertentangan. Nanti kita lanjutkan lagi kajian-kajian di bulan berikutnya. Yang penting Bapak Ibu sekalian, kita perbaiki bacaan surat Al-Fatihahnya. Kita tetap membaca surat Al-Fatihah, dan juga ada yang tadi hanya mendengarkannya saja. Silakan nanti direnungkan, dibaca, dan kemudian dipilih mana yang menurut kita lebih mantap, gitu ya. Insyaallah di kajian tarjih ada Ustadz siapa? Yang Ustadz Sarif ya. Nah, nanti bisa ditanyakan lagi ke Ustadz Sarif. Yang penting kita biar ada perpaduan. Oh, kalau mazhab itu juga ada yang sama dengan tarjih, ada yang berbeda. Biar kita tahu alasannya masing-masing. Kadang dalilnya sama, tapi pemahamannya berbeda. Ada juga yang pemahamannya berbeda, memang dalilnya berbeda. Gitu ya. Tentang status ayat Al-Quran dan status hadis Nabi saja sudah beda-beda. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita bersama-sama. Kita mengerti tentang manhaj tarjih, tapi juga kita mengerti tentang madhab imam. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.